Di calon P3K tahun 2024, perlu kami sampaikan bahwa sesuai data non-ASN tahun 2022 yang sudah ditutup pada 31 Desember 2022, tadi disampaikan oleh Ibu Menteri, ada sebanyak 1.783.665 orang sisa tenaga non-ASN yang belum menjadi aparatur sipil negara. Sebanyak 1.383.756 adalah tenaga non-ASN yang telah mendaftar dan submit pada seleksi P3K tahap pertama yang sudah dimulai seleksinya mulai kemarin. Selain itu, terdapat 71.379 tenaga non-ASN yang telah mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mereka yang memang sudah ikut seleksi CPNS. Sehingga ada selisih sebesar 333.915 tenaga non-ASN yang belum mendaftar, begitu untuk seleksi P3K tahap pertama maupun calon pegawai negeri sipil. Saat ini juga telah dijadwalkan seleksi kompetensi untuk P3K yang dimulai pada tanggal 2 sampai 19 Desember 2024. Sehingga sekarang masih berlangsung di seluruh Indonesia. Insya Allah nanti pengumumannya diharapkan akan dilakukan tepat waktu tanggal 24 sampai 31 Desember 2024, sehingga penetapan nomor induk pegawai P3K-nya dapat terlaksana dari mulai tanggal 1 sampai 28 Februari 2025. Moga-moga tidak ada perubahan jadwal ini sehingga sampai dengan 28 Februari sudah ditetapkan nomor induk P3K-nya oleh BKN. Bapak pimpinan dan anggota yang kami hormati, perlu pula kami sampaikan terkait dengan prioritas kelulusan untuk seleksi P3K tahun 2024, bahwa BKN mengacu kepada keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024, kemudian tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2024, serta mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun 2024. Di mana di dalam surat keputusan tersebut diatur prioritas kelulusan untuk seleksi P3K tahun 2024 secara berurutan. Yang pertama adalah pelamar prioritas, yaitu untuk guru dan D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Prioritas yang kedua adalah ex tenaga honorer kategori 2. Prioritas yang ketiga, tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN. Dan yang terakhir adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Sehingga untuk seleksi tenaga P3K untuk yang sekarang berlangsung itu adalah untuk menindaklanjuti amanat dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang harus sudah dilakukan penyelesaian pada akhir 31 Desember 2024. Bapak pimpinan dan anggota yang kami hormati, tentu kita berharap untuk pelaksanaan seleksi ini dilakukan seobjektif mungkin, transparan dan akuntabel dengan menggunakan CAT yang selama ini sudah dibangun oleh BKN untuk bisa mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional. Kita tahu bahwasannya dengan menggunakan CAT ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, tentu soalnya dibuat oleh konsorsium perguruan tinggi negeri, diinskripsi BSSN, kemudian untuk metode seleksinya kita menggunakan real time nilai. Ketika yang bersangkutan itu selesai,
untuk mengerjakan tugasnya akan ketahuan berapa nilainya, apakah akan melampaui passing grade atau tidak. Kemudian nilai ini juga ditayangkan secara live streaming di YouTube dan itu bisa diketahui oleh semua masyarakat yang memantau hasil pelaksanaan SKD tersebut. Untuk SKB ada yang menggunakan CAT-BKN, ada juga nanti seleksi kompetensi teknis tambahan tergantung dari kebutuhan masing-masing instansi. Bapak Ibu yang saya hormati